Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat Agi dimanapun berada. Baru-baru ini kita mendengarkan ada kemungkinan bersatunya antara Partai PDIP dengan Partai Gerindra. Hal semacam ini tidaklah mustahil bisa terjadi kapan saja oleh partai mana saja. Akan tapi hal ini tentu mengingatkan kita pada peristiwa puluhan tahun yang lalu, di mana Partai PDIP dan Partai Gerindra telah membuat satu perjanjian khusus mengenai keberlanjutan dari kebersamaan dua partai ini. Di mana saat Gerindra membuka peluang koalisi dengan PDIP di Pilpres 2024, tentu ingatan publik ditarik mundur ke Pilpres 2009, di mana ketika itu duet antara Mega Prabowo diusung kedua partai ini. Kala itu ada sebuah perjanjian penting antara dua ketua umum partai di Batu Tulis Bogor saat itu. Perjanjian Batu Tulis ini berisikan 7 perjanjian atau 7 pasal dengan pasal pamungkas soal komitmen PDIP untuk mendukung pencalonan Prabowo Subianto di Pilpres 2014 yang lalu. Akan tetapi perjanjian tersebut tidak jadi nyata, yang dimana pada tahun 2014 waktu itu PDIP justru mengusung Joko Widodo dan Yusuf Kala. Jika dihitung kemudian sudah 7 tahun berlalu setelah perjanjian tersebut diingkari dan bikin geger jelang pemilu 2014, kini hubungan PDIP dan Gerindra kembali hangat. Prabowo yang 2 kali juga kompetitor Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019, kini beliau duduk menjadi salah satu menterinya Jokowi. Ada beberapa perjanjian atau ada 7 perjanjian yang tertuang yang disepakati oleh kedua partai, di mana perjanjian pertama yakni PDIP dan Gerindra sepakat mencalonkan Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai wakil presiden tahun 2009. Yang kedua, Prabowo sebagai wakil presiden jika terpilih, maka dia akan mendapatkan penugasan untuk mengendalikan program dan kebijakan kebangkitan ekonomi Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, berdaulat di bidang kepribadian nasional, di bidang kebudayaan dalam rangka sistem presidensial. Pengumuman pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden serta akan dituangkan dalam produk hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, Megawati dan Prabowo sama-sama membentuk kabinet berdasarkan pada penugasan butir 2, di mana Prabowo menentukan nama-nama menteri yang terkait seperti Menteri Kehutanan, Pertanian, Keuangan, BUMN, ESDM, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Pertahanan. Perjanjian keempat, pemerintah yang terbentuk akan mendukung program kerakyatan PDIP dan 8 program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat. Yang kelima, pemenangan pemilu presiden dan wakil presiden saat itu ditanggung
sama-sama setengah atau 50%. Yang keenam, tim sukses pemenangan pemilu presiden dan wakil presiden dibentuk bersama-sama melibatkan kadar PDIP dan kadar Gerindra serta unsur-unsur masyarakat. Dan yang ketujuh, Megawati Soekarno Putri akan mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden 2014. Yang sering kita dengar kemudian menjadi persoalan adalah pasal ke-7, yakni di mana Megawati akan mendukung Prabowo sebagai presiden pada pemilu tahun 2014 yang lalu. Namun kita ketahui bahwa pada pemilu 2014 justru PDIP mendukung atau mencalonkan Jokowi dengan Yusuf Kala saat itu. Sehingga Gerindra merasa perjanjian ini diabaikan. Ada beberapa statement kemudian yang muncul dari Ketua Umum Gerindra. Namun barangkali di pemilu 2024 mendatang perjanjian ini bisa digunakan kembali oleh kedua partai ini. Tentu ini menarik karena desas-desus yang belakang ini muncul, merapatnya partai Gerindra ke PDIP barangkali disebabkan oleh kembalinya mencuat perjanjian batu tulis ini. Wallahu alam. Kita menunggu perkembangan berikutnya. Demikian sahabat AG, review kembali terkait dengan perjanjian batu tulis yang pernah disepakati oleh PDIP dan Partai Gerindra. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.